Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan Investor Channel. Jadi kali ini kita membahas video singkat ya berkaitan dengan purchase order ya. Karena kita tahu bahwa purchase order ini merupakan sesuatu yang paling common dialami oleh para pengusaha muda, terutama teman-teman yang baru bangun bisnisnya. Kenapa ini dibahas? Karena ini menarik. Kebanyakan kita dalam melakukan bisnis sehari-hari itu, terutama dari bisnis kecil menjadi vendor kepada entity-entity yang besar, biasanya kita selalu dikeluarkan namanya PO atau bahasa lain dengan purchase order. Nah, PO ini sulit atau jarang sekali diikuti dengan perjanjian. Idealnya adalah buat perjanjian dulu dan kemudian mengeluarkan purchase order. Tetapi kebanyakan adalah purchase order yang dikeluarkan tetapi tidak ada perjanjiannya. Kenapa ini kita bahas? Karena sebagian bingung nih, apakah ketika kita dikeluarkan purchase order itu bisa menjadi kekuatan hukum untuk kita ajukan ke pengadilan dan seterusnya, manakala di satu pihak sudah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang dituliskan dalam PO. Jadi PO ini merupakan praktek umum yang terjadi di dalam sebuah bisnis. Nah, makanya PO ini sangat berkaitan dengan hak Anda, terutama bagi kita dari sisi supplier atau vendor ya, kepada entity yang lebih besar. Nah, jangan takut bahwa kalau kita melihat purchase order ini sebenarnya sudah ada jurisprudensi ya. Jurisprudensi 1506 Kasasi tahun 2002 yang menyatakan bahwa purchase order sejauh memang itu ditandatangani oleh para pihak, maka menjadi undang-undang bagi para pihak. Artinya begini. Jadi sebuah purchase order dikeluarkan oleh perusahaan meminta Anda untuk mengerjakan sesuatu dalam waktu tertentu, kan ditulis dalam waktu, jumlah pembayarannya sekian. Oke. Kemudian Anda terima, Anda tanda tangan, confirm, kemudian kasih ke perusahaan. Anda kirim barang. Nah, setelah barang Anda kirim, maka Anda tanda terima dong sebenarnya yang diterima. Nah, setelah tanda terima, di dalam purchase order itu selalu dituliskan mengenai waktu pembayaran. Misalkan 30 hari kerja setelah diterima atau 15 hari kerja setelah diterima. Intinya itu selalu tertulis di dalam purchase order. Nah, Anda telah menyerahkan atau melaksanakan kewajiban Anda, tetapi kemudian Anda tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, katakanlah yang tadi itu ada bicara 14 hari atau 30 hari kerja Anda tidak dibayarkan. Lantas apa yang harus Anda lakukan? Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, maka Anda dapat melakukan upaya gugatan ya ke pengadilan, terutama untuk meneguhkan hak Anda. Sebelum itu, ingin kita sampaikan bahwa Anda harus memahami dulu purchase order itu dalam kerangka hukum perdata. Pertama, lihat purchase order itu dari syarat sah perjanjian yang diatur di 1320 KUH Perdata. Di mana misalkan barang itu adalah barang yang memang halal dalam pengertian diperbolehkan dijual beli di Indonesia, misalkan bukan terhadap sesuatu yang dilarang seperti sabu dan seterusnya. Nah, artinya itu memenuhi unsur. Dan kemudian orang-orang yang melakukan penandatanganan, direktur dari sini dan direktur dari sana, atau manajer finance atau manajer purchasing dan seterusnya, itu merupakan orang-orang yang berkompeten dari sisi kelayakan umur. Nah, dari situ maka dikaitkan kalau memang itu syarat sah perjanjiannya itu telah terpenuhi, maka ini akan menjadi sebuah perjanjian atau undang-undang bagi para pihak. Jadi walaupun tidak ada perjanjian berhalaman yang sebagaimana yang biasa kita lakukan, itu ada 10, 15, 20 sampai seterusnya, tetapi ini hanya satu lembar PO. Nah, itu akan mengikat bagi para pihak. Nah, disinilah kita lihat bahwa apabila itu sudah memenuhi ketentuan 1320 KUH Perdata, yaitu mengenai syarat sah perjanjian, kemudian dikaitkan bahwa ini merupakan undang-undang bagi para pihak yang diatur 1334, 38 KUH Perdata, kemudian Anda bisa menuntut ganti rugi terhadap kerugian-kerugian bunga dan kerugian waktu dan seterusnya sebagaimana ada diatur di 1243 KUH Perdata. Artinya banyak kasus sebenarnya PO tahun ini digugat akhir tahun atau 2 tahun kemudian yang tidak dibayarkan, maka putusan pengadilannya tidak hanya membayar jumlah yang dituliskan dalam PO sejauh Anda telah melaksanakan hak Anda ya sepenuhnya, tetapi juga majelis hakim sangat sering untuk memberikan berupa denda atau bahasa lainnya yang membayar bunga terhadap Anda 6% per tahun. Nah, artinya bisa saja mungkin hari ini perusahaan yang tidak ingin melakukan pembayaran
berharap 2-3 tahun lagi akan dibayarkan, tetapi angka 2-3 tahun setelah putusan itu adalah angka yang terus bertambah sejak angka yang tidak dibayarkan hingga putusan itu dijalankan. Artinya setiap tahun Anda memperoleh 6% dari total yang belum terbayarkan dari PO. Nah, ini yang paling sulit dipahami oleh teman-teman terutama UMKM. Karena apa? Karena kita di posisi sebagai supplier ini atau vendor ini kadang punya posisi hukum yang lebih lemah daripada entity. Nah, kenapa? Karena ya entity yang kita supply itu selalu punya power yang lebih, sehingga dalam hal banyak negosiasi mereka hanya mengeluarkan purchase order. Nah, banyak juga terjadi purchase order yang memang itu tidak ada dasarnya atau kita bilang PO fiktif. Nah, PO fiktif ini apa yang harus dilakukan? Maka langkah hukum yang dapat dilakukan itu berupa laporan polisi, misalkan memang orangnya nggak ada, dalam sistemnya juga tidak diakui, dan ini memang perbuatan salah satu pihak yang menguntungkan, pembayaran juga barangnya juga diantarkan tidak digunakan oleh perusahaan, maka Anda bisa menempuh upaya hukum pidana. Nah, purchase order ini juga yang harus dilihat berdasarkan kacamata investor untuk beberapa teman-teman yang melakukan kerjasama dengan internasional. Nah, terutama negara China. Kenapa kita ingin memberikan warning? Karena Anda beli bawang, beli apapun dari luar itu biasanya mereka tidak mengeluarkan perjanjian. Mereka mengeluarkan sebuah PO juga bentuknya. Atau bahasa lain konfirmasi, atau bahasa lain order apa gitu. Intinya itu selembar yang menyatakan bahwa Anda mengorder barang ke dia dan Anda membayarkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di bawahnya itu yang paling membahayakan adalah menuliskan apabila terjadinya perselisihan pada pihak maka akan diselesaikan melalui arbitrase China. Jadi ini penting untuk dipahami. Karena apa? Karena banyak orang kita nggak aware, tiba-tiba melakukan kerjasama dengan teman-teman atau dengan perusahaan asing di luar dengan sebuah surat yang dikeluarkan oleh produsen di sana, kemudian kita nggak ngelihat bahwa ada klausul yang itu. Nah, begitu terjadi barang yang dikirimkan adalah barang busuk atau barang dikirim yang tidak sesuai, kemudian Anda telah melakukan pengecekan secara independen, meng-hire konsultan independen untuk mengecek barang-barang Anda, memang dipastikan itu barangnya busuk, tetapi penyelesaiannya ini harus melalui arbitrase yang diatur. Kalau di China, rules of arbitration-nya itu harus berbahasa China. Nah, itu yang membuat kita rugi. Kalau biayanya adalah ekspor impor hanya 300 juta, maka Anda akan meng-hire pengacara dan berjuang di sana dengan angka yang cukup tinggi, maka Anda akan rugi di sisi itu. Nah, di sisi yang lain, jika Anda ingin melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang memang Anda merasa dari awal memang perjanjian itu cacat, maka itu juga kadang sulit dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa? Ini kan bicara antar negara, jadi pengadilannya tunduk ke yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, pun jika Anda ingin melakukan gugatan, itu waktunya cukup lama. Karena apa? Karena panggilan 1 dan seterusnya itu menghabiskan waktu 6 bulan. Jadi panggilan 1 6 bulan, panggilan 2 6 bulan. Nah, bayangkan untuk satu kasus Anda bisa menghabiskan waktu, kalau dia nggak datang lebih kurang 1,5 tahun. Kalau dia datang mungkin bisa 2 tahun dengan menunjuk pengacara di Indonesia misal. Nah, itu beberapa hal-hal yang mungkin bagi pengusaha muda harus dilihat. Purchase order itu diyakini sebagai sebuah undang-undang sejauh itu memenuhi syarat sah perjanjian, dan kemudian apa yang diperjanjikan oleh para pihak itu memang sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum. Nah, kemudian kalau Anda merasa itu tidak terbayarkan dalam jangka waktu yang cukup lama, misalkan berdasarkan dengan PO yang sudah dikeluarkan, maka ajukan gugatan. Kalau terbukti berdasarkan hasil korespondensi dan pertemuan Anda dengan entitinya atau dengan dengan pihak yang Anda kerjasamakan, dan itu diketahui bahwa tidak pernah diterbitkan oleh perusahaan, ternyata dimainkan oleh para pihak yang ada di dalam internal perusahaan itu, maka Anda bisa mengajukan laporan polisi untuk memproses kasus ini. Terima kasih telah menonton.